يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang tentang hikmah di balik tidak terkabulnya doa. Innallaha yuhibbul mulihhin fid du'a. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah taala mencintai orang-orang yang doanya ilhah. Ilhah itu enggak berhenti minta. Yang mengamalkan innallaha yuhibbul mulihhin fid du'a seperti Ustaz Imam Habib Abdullah bin Faqih. Sering saya ceritakan kan di ta'lim itu, pernah ada Pak Syuaib, Kiai Syuaib Mojokerto, yang mengamini dari mulai mobil Ustadzul Imam keluar dari Darul Hadits sampai Madura. Malah kalau nggak salah Maduranya Sumeneb itu. Dan zaman dulu belum ada jembatan, itu tidak berhenti doa. Sana anak yang mendapati suatu imam kan masih banyak yang masih hidup kan banyak. Tahu tuh harian kan. Aminu baca amin tuh. Sehari bisa beberapa kali tuh. Itu memang amalannya suatu imam itu. Innallaha yuhibbul mulihhin fid du'a. Orang sudah mulihhin. Ini munculnya kalam beliau nih gara-gara itu. Tapi ijabahnya nggak muncul. Pemberian Allah tidak dengan cepat datangnya. Bila itu terjadi, biasanya muncul ya'as, mujiban li ya'sik. Menyebabkan munculnya putus asa. Allah, na'udzubillah min dzalik. Tidak diberi Allah, di hati muncul, saya minta ini tidak mungkin diterima oleh Allah Ta'ala ini. Ini kayaknya sering terjadi kan di hati-hati kita ini. Begitu kita tawari orang, coba kamu amalkan sholawat ini, insyaallah Allah Ta'ala nanti memberi. Nah itu orang mengamalkan dalail, pakai puasa, orang mengamalkan sholawat sekian ribu, itu masuk ilhah itu, masuk mulihhin. Kan yang namanya doa itu, kita ada hajat terus minta sama Allah, ini kan doa ini. Tapi kalau dipuasai, dibaca sekian kali, itu mulihhin itu. Minta dengan terus-menerus, istighatsah itu termasuk mulihhin. Istighatsah itu. Kemudian baca Yasin 41, baca apa lagi? Waqiah 41, Radibul Attas 41. Apa saja bacaan yang pakai sekian untuk ini itu semuanya masuk. Innallaha yuhibbul mulihhina fid du'a. Harusnya kan sudah diijabah kan? Harusnya terjadi sudah mustajabud doa yang kita minta.
Tapi kadang tidak terjadi. Sehingga ketika kita ditawari itu, di hati kita bilang, nggak mungkin saya diterima ngamalkan ini. Ini bukan kelas saya. Itu masuk was-was atau syaitan yang menempel di dalam hati murid. Karena itu sering terjadi, maka sampai ada hikmah khusus tentang ini. La yakun ta'akhuru amadil adha ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sika. Thumma ya sayyidi bin adha'illah, kenapa saya memohon kepada Allah Ta'ala tidak juga diijabah? Antum hadratukum menyuruh kami untuk tidak putus asa. Tapi sulit kami tidak putus asa. Harus disembuhkan ini pemahaman ini. Kenapa Allah tidak mengijabah? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kami untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, pasti aku Allah akan memberi. Pakai pasti. Astajib lakum. Kaifa hadza? Harus diperbaiki dulu pemahaman tentang ijabatud doa. Nasihat beliau, fahuwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaruhu laka. Fahuwa, maka Allah dhamina menjamin laka bagi kamu ijabah doa. Fima, pada apa-apa yakhtaruhu laka, yang Allah memilih untuk kamu. La fima takhtaruhu li nafsika, bukan yang engkau memilih untuk dirimu. Artinya ayat astajib lakum itu, saya Allah memberi ijabah, tapi dengan pilihan saya, bukan dengan pilihan kamu. Li'anni a'lamu minka, karena aku Allah lebih mengerti tentang dirimu, lebih mengerti tentang badanmu. Ini contoh kecil saja ya. Kita itu kalau ingin tahu jasad kita ngaca di kaca, itu yang terlihat kan bagian depan. Bagian belakang sudah tidak terlihat. Ditaruh kaca lagi tetap tidak lengkap terlihatnya itu. Pasti ada bagian yang tertutup. Lakinnallah yaraka tamaman. Tetapi Allah melihat kita dengan sempurna. Saat kita berkaca di depan kaca, itu yang terlihat jasad. Bagian dalam ruwet, ini harus ronsen dulu, harus ini. Ronsen pun macam-macam. Untuk lihat paru-paru alatnya ini, untuk lihat jantung ini lagi apa itu namanya ginjal harus pakai, macam-macam. Allah yara dzalika tamaman. Allah Ta'ala melihat itu semua dengan sempurna. Belum lagi bagian ruh. Yarahullah wa nahnu la nara. Maka pilihan Allah tentang ijabah yang berhubungan dengan jasad, yang berhubungan dengan ruh, yang berhubungan dengan pikiran, Allah lebih tahu. Yang aslah untuk kita, yang lebih baik untuk kita. Karena itu pilihan Allah muqaddamun ala pilihan kamu. Pilihan Allah itu didahulukan dari pilihanmu. Kenapa? Sebab yang terbaik. Jadi maksudnya begitu. Allah Ta'ala menjamin ijabah dengan pilihan Allah itu karena rahmahnya Allah kepada kita. Ijabah lagi itu. Ijabah lagi. Wallahu di dalam mengijabah kita bikhtiyarihi, ijabah 2 kali sudah muncul. Muncul lagi ijabah lagi, ijabatan. Wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turid. Allah Ta'ala memberikan ijabah di waktu yang Allah inginkan, bukan di waktu yang kau inginkan. Ini ijabah baru lagi ini.
Maka ketika kita berdoa, kemudian muncul ijabah, baik langsung, nanti, atau fil akhirah, tidak satu kali Allah astajib lakum, tapi berkali-kali. Wa hadza musyahad liman yatafakkar. Kalau orang mau merenung di dalam doa yang dia mohon kepada Allah, kemudian ditunggu sambil ditafakuri, kenapa Allah Ta'ala tidak memberikan sekarang? Nanti yatabayyan, akan menjadi jelas, oh ini sebabnya Allah tidak memberikan ijabah di tahun sekian, diijabahnya di tahun sekian. Wah, macam-macam itu nanti hikmahnya. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Di waktu yang Allah ingin, bukan di waktu yang kamu ingin. Lianna Allah a'lamu minka. Karena Allah Ta'ala lebih tahu dari kamu. Maka sebaik-baiknya doa adalah dipasrahkan lagi kepada Allah, dikembalikan lagi kepada Allah. Jadi kalau kita doa ya, Allahumma inni as'aluka kadza wa kadza, ya Allah saya minta ini. Tetap selipkan di dalam akhir doa, ya Allah Engkau lebih tahu mana yang lebih baik untuk saya. Maka saya pasrah bikhtiyarika, dengan pilihanmu. Nah, kalau kita membiasakan diri di dalam doa bima syi'ta wa kaifa syi'ta, dikembalikan lagi kepada Allah Ta'ala. Ya Allah saya ingin ini, tapi kamu lebih tahu. Kalau ada yang lebih baik, wa anta a'lamu minni, takdirkan yang itu masukkan terus di doa itu. Terus sebagaimana pesan suatu imam, tetap ditutup dengan fi khairin wa lutfin wa afiyah wa surur wa hubur. Lutuf itu jangan dihilangkan. Itu nanti rayat itu. Kalau doanya tetap dengan begitu, kalau belum diijabah berarti ada apa-apa. Udah gitu aja. Kita minta sesuatu, tidak langsung diijabah, ada apa-apa ini. Nah, kalau orang soleh biasanya dikasih tahu sama Allah itu. Makanya cepat-cepat jadi orang baik, cepat-cepat jadi orang muqarrab. Jangan ditunda-tunda lagi. Berubah. Cepat jadi orang soleh. Kalau yang walad, cepat jadi waladun soleh. Orang yang dewasa, cepat jadi dewasa yang soleh. Tua apalagi, cepat-cepat lompat, lari, dikejar as-salah itu, jadi syekh saleh. Sebab orang-orang saleh ketika dia berdoa, ijabahnya belum turun, alhamahullah, Allah Ta'ala memberikan ilham kepadanya, dikasih tahu, akhartu ijabata du'aika likadha wa kadha fayarda qalbus saleh. Sebab Allah tidak mau hamba orang yang disenangi Allah ini, orang soleh ini goncang, dikasih tahu. Kamu minta ini, kalau saya kasih nantinya begini. Itu cepat itu. Imma biru'ya fil manam, wa imma kadang Allah Ta'ala memberitahu lewat ru'ya salihah, kadang lewat khatir, kadang ketemu orang membahas sesuatu, pembahasan dia menjadi jawaban dari yang kita minta. Kadang kita meminta sesuatu, ada orang lain meminta sesuatu itu, terus hancur. Nah, hancurnya ini kan ijabah buat kita, pemberitahuan. Oh, coba saya minta ini nanti hancur kayak dia nih. Kalau saya minta menjadi pemimpin titik-titik, ternyata setelah ini orang menjadi pemimpin menyebabkan halakuhu, hancurnya dia. Oh, coba diijabah saya masuk penjara. Begitu macam-macam. Tapi yang terpenting, orang soleh itu mahbub indallah, disenangi Allah, sehingga terus ada itu berita-berita langit, ilhamat samawiyah, ya'tihi dengan model macam-macam. Fayarda qalbu dzalika salih wa yatma'in. Hati orang soleh itu ridha dan dia tenang menghadapi gonjang-ganjingnya kehidupan ini sebab dia ma'allah. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau.
Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Oleh karena itu, tidak sepatutnya seseorang merasa bahwa doanya lama atau tidak segera Allah Ta'ala kabulkan, lalu mundur, tidak berdoa, dan bahkan meninggalkan doa. Seharusnya dia merengek-rengek dalam doanya. Karena setiap doa yang kita tujukan kepada Allah Ta'ala adalah ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dan akan menambah pahala. Banyak hikmah di balik doa ketika belum terkabul, maka merenunglah dan berpikirlah, akan tampak hikmah itu dalam kehidupanmu. Semoga kita sadar dan memahami hikmah di balik ini dan merubah diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Semoga kita diberi kesehatan dan umur panjang dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.